Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Cruiser of Civilization adalah salah satu alat tersebut. Adapun pesawat ruang angkasa ini di sini, itu hanya satu bagian dari Cruiser of Civilization yang lebih besar. Dari situ, hanya bisa dibayangkan betapa raksasa Cruiser of Civilization itu sendiri nantinya. Itu telah dirancang untuk menyebarkan budaya dan peradaban mekanis, bahkan ke Legiun Dewa. Menurut cerita, penjelajah peradaban telah digunakan untuk melakukan perjalanan dari satu alam kehidupan ke alam lain, menemukan orang-orang pertanian primitif dan mengajari mereka tentang teknologi. Karena menggunakan mesin canggih seperti itu, orang tidak perlu berlatih kultivasi untuk menantang para dewa. Jelas, itu merupakan ancaman besar bagi legiun para dewa, dan bahkan para dewa abadi. Itulah mengapa manusia yang membentuk peradaban mekanik akhirnya dihancurkan. Kemudian, Mevok mengambil apa yang tersisa dari peradaban mereka dan melanjutkan tradisinya. Di sini, di Myriad Worlds Monarch Chart, ada pesawat ruang angkasa yang ditinggalkan oleh peradaban mekanik. Jelas, King Immortal Slayer dan peradaban mekanik telah berurusan satu sama lain, meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apakah mereka adalah teman atau musuh. Tinju mengepal dengan antisipasi, Tuan Muda Daun berkata, serang mereka. Hancurkan pertahanan Mevok ini. Potongan-potongan Cruiser of Civilization sama berharganya dengan item dewa. Dengan pesawat luar angkasa ini, kita bisa kembali ke surga Tusita ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Kami akan menjadi tak terkalahkan. Mevok ini adalah sampah yang tidak mungkin melepaskan potensi sebenarnya dari Cruiser of Civilization. Ini luar biasa. Saya tidak percaya kami sangat beruntung di sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Gemuruh. Tanpa ragu, dia melepaskan serangan telapak tangan ke Cruiser of Civilization. Cahaya yang menyilaukan ditembakkan, dan banyak dari Mevok yang telah bersiap untuk terbang keluar untuk mengusir invasi dihancurkan. Beberapa batuk darah, sementara yang lain hanya dicabik-cabik. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan Mevok binasa. Beberapa Mevok melolong, dan cahaya gemerlap meletus saat mereka menyesuaikan diri dengan mesia mereka. Seketika, kecakapan bertarung mereka naik ke level yang sangat tinggi. Jelas, mesia ini jauh lebih unggul daripada yang pernah dibeli Yang Qi di masa lalu. Dibandingkan dengan ini, miliknya adalah sampah dari dasar laras. Demolisers, tetap di dalam pesawat ruang angkasa. Musuh ini terlalu kuat. Aktifkan cahaya peradaban. Jangan biarkan iblis ini melewati perisai kita. Jika kita tidak menahannya, markas kita akan musnah. Sejujurnya, jika bukan karena perisai yang dibangun di Cruiser of Civilization, Mevok pasti sudah dimusnahkan oleh Tuan Muda Daun. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti apa tingkat yang tepat dari basis kultivasi Tuan Muda Daun itu. Dia adalah seorang Godmid, itu sangat jelas, dan dia sangat kuat. Bahkan Yang Qi tidak mungkin bisa melawannya. Sampai saat ini, tidak ada formasi mantra, tidak ada God Relic, dan tidak ada pertahanan apapun yang menjadi tantangan baginya. Setiap ahli yang mencoba melawannya telah mati setelah hanya satu atau dua gerakan. Tapi bagian dari Cruiser of Civilization ini telah menghentikannya. Tiba-tiba, obor besar muncul di atas pesawat ruang angkasa. Nyala api yang kuat menyembur keluar dari obor, kekuatan yang membara begitu bersinar sehingga menyakitkan untuk dilihat. Api dengan cepat menyebar, menutupi seluruh pesawat ruang angkasa dalam perisai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Cahaya peradaban tentu sangat kuat, kata Tuan Muda Daun. Itu bahkan tidak membutuhkan basis kultivasi untuk mendukungnya, hanya kekuatan mentah. Dengan cadangan daya yang cukup, ia dapat bertahan kuat selamanya. Sayangnya, Anda Mevok jelas tidak memiliki kekuatan tak terbatas, bukan Godfist kepunahan nirvanik. Gemuruh. Ratusan ribu lengan tiba-tiba muncul di belakangnya, semuanya dengan kepalan tangan terkepal. Hujan es destruktif dari serangan tinju kemudian turun ke perisai yang merupakan cahaya peradaban, menyebabkannya bergetar hebat. Cruiser of Civilization itu sendiri berguncang bolak-balik, dan banyak dari Patriark Mevok memandang dengan ekspresi tenggelam. Pada titik ini, sebuah suara kuno berbicara. Teman, mengapa kamu menyerang kami Mevok? Dari apa yang Yang Qi tahu, pemilik suara ini tidak lebih lemah dari August Patriark Proudwing. Dia kemungkinan adalah dewa penghancur divisi keempat. Tapi kelompok 72 pembudidaya ini adalah tipe orang yang bisa memandang rendah semua lawan.
Siapapun dari dunia abadi peringkat 15 atau lebih lemah tidak mungkin bisa melawan mereka. Dan Tuan Muda Daun seperti Dewa Iblis yang tak terkalahkan yang bisa bertarung selamanya tanpa lelah. Anda pikir Anda siapa beraninya kau memanggilku teman? Sejauh yang saya ketahui, Anda mefok semuanya sampah. Tuan Muda Daun jelas tidak tertarik sama sekali untuk bersikap sopan. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri juga. Tidak mengemis dan memohon akan ada gunanya bagimu. Aku akan membantai kalian semua, sampai ke jiwa kalian. Tuan Muda Daun bukanlah tipe orang yang membuat ancaman kosong atau terlibat dalam negosiasi. Dia juga tidak mengandalkan plot dan intrik yang licik. Dia baru saja membawa keputusasaan total ke medan perang. Telapak tangan penghancur surga Yin Yang. Tiba-tiba, telapak tangan Tuan Muda Daun melesat dalam ekspresi Yin dan Yang, seperti batu giling kosmik yang menabrak cahaya peradaban dengan kekuatan destruktif. Zes, zes. Dalam sekejap mata, cahaya peradaban mulai goyah. Pada titik ini, salah satu dari 71 anak muda lainnya berteriak, Tuan Muda Daun, mari kita serang bersama dan singkirkan mefok sampah ini. Baik, cepatlah, kata Tuan Muda Daun. Penundaan yang lama biasanya menyebabkan masalah, dan pasti ada makhluk maha kuasa lainnya di sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Meskipun saya tidak takut apapun, saya tidak ingin penundaan yang tidak terduga. Suara mendesing. Dia menyerang bersama saudara-saudaranya. 72 sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan, membanting ke dalam cahaya peradaban dan menghapusnya dari keberadaan. Sebelum para patriark Gatmit dari Mefok dapat bereaksi, mereka dipukul langsung, dan beberapa dari mereka menjadi abu. Adapun obor besar yang telah memancarkan cahaya peradaban, hampir hancur. Saat perisai turun, Tuan Muda Daun menyerbu ke depan. Mefok sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan akan dimusnahkan sepenuhnya oleh Tuan Muda Daun yang biadab, yang tidak pernah mengambil tahanan, dan meniru dirinya sendiri setelah Raja Pembunuh Abadi, yang membunuh para dewa dan membantai para Buddha. Mundur ke pesawat ruang angkasa. Salah satu Mefok yang maha kuasa berteriak. Tetap di dalam, dan memanfaatkan cadangan daya cadangan. Mefok langsung menurut. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa mulai menggeliat dan mendistorsi karena menggunakan beberapa teknologi organik kuno untuk menyerap kekuatan serangan yang menghantamnya. Kemudian, cadangan daya jauh di dalam pesawat dibuka dan sejumlah besar daya dicurahkan ke obor yang sangat besar. Obor tidak akan padam, begitu pula peradaban. Teriak salah satu Mefok yang maha kuasa. Cahaya peradaban bersinar selamanya di dunia. Peradaban Dao abadi Anda biadab dan primitif. Anda hanya mencari keuntungan individu. Peradaban teknologi kita lebih unggul dan lengkap. Itu akan memenuhi alam semesta. Masa depan adalah era kita. Kata-katanya sepertinya mengandung kekuatan iman itu sendiri, yang mendukung terang peradaban dan mencegahnya dihancurkan. Logika yang tidak berguna seperti apa itu Tuan Muda Daun berkata, jelas tidak terpengaruh. Tunjukkan padaku seberapa kuat dirimu. Gunakan semua daya cadangan Anda. Mari kita lihat berapa lama itu bertahan. Pergi, keluarkan kami dari sini, kata Mefok yang maha kuasa. Pesawat ruang angkasa segera mulai menyala, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat bersiap untuk melewati ruang waktu. Rupanya, Tuan Muda Daun telah dipersiapkan untuk hal seperti itu. Mungkin di luar, kamu akan bisa menjauh dariku. Bagaimanapun, Cruiser of Civilization adalah salah satu item dewa paling kuat yang diciptakan oleh peradaban mekanik kuno. Tapi di sini, Anda tidak kemana-mana. Bagan Raja Myriad Worlds adalah milikku. Jadi terikat. Kekuatan Raja turun seperti belenggu ke pesawat ruang angkasa, menguncinya di tempatnya. 1. Ada beberapa kata dalam bahasa Cina yang biasanya diterjemahkan sebagai pesawat luar angkasa, DEL. Kata Cina yang digunakan dalam bab ini paling sering diterjemahkan sebagai piring terbang atau UFO. Dalam bahasa Cina, istilah tersebut tidak selalu datang dengan citra alien bermata serangga seperti yang dilakukan piring terbang atau UFO dalam bahasa Inggris. Jadi saya akan menggunakan kata pesawat ruang angkasa yang lebih umum. Kemudian, ada kalanya istilah Cina yang lebih tradisional untuk pesawat ruang angkasa digunakan secara sinonim dengan kata di sini. Pada akhirnya, kapal ini seharusnya mengingatkan pada kapal besar dari film Hari Kemerdekaan. Penjelajah peradaban hendak pergi, tetapi Tuan Muda Daun menguncinya, menimbulkan kecemasan dan kemarahan makhluk-makhluk maha kuasa di dalam. Bagaimanapun, mereka dengan cepat membakar cadangan daya mereka. Sekali lagi, salah satu makhluk maha kuasa di pesawat ruang angkasa berbicara. Tuan, apa sebenarnya yang Anda inginkan mengapa kita tidak bernegosiasi? Mengingat Anda memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer,
Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Kami Mevok telah terjebak di sini selama lebih dari 1 juta tahun. Hentikan seranganmu, Tuan, dan bebaskan kami. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi teman yang sangat penting bagi Mevok. Kami memiliki poster depan di banyak dunia abadi, bahkan beberapa dari dunia peringkat 33. Kami dapat memberi Anda imbalan yang sangat besar, dan bahkan melakukan layanan untuk Anda. Pikirkan betapa kuatnya kamu dengan Mevok sebagai sekutumu. Omong kosong, kata Tuan Muda Daun, jelas tidak terkesan. Tidak ada kata-kata indah darimu yang akan menyelamatkanmu dariku. Bahkan, berkat ocehan Anda, setelah saya mengambil Cruiser of Civilization, saya akan memastikan Anda mati dengan kematian yang menyakitkan. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan bunuh diri. Siapa yang peduli dengan Mevok? Kamu pikir aku ingin punya teman yang hina dan hina seperti kalian? Anda tidak memiliki harapan apapun untuk mendapatkan persahabatan saya. Aku akan memusnahkan semua ras tercela seperti milikmu. Aku bahkan tidak membutuhkan persahabatan Legiun para dewa. Saya Tuan Muda Daun, dan saya tidak pergi berkeliling mencari teman. Orang-orang yang menghadapiku akan mati atau menjadi budak. Sayangnya untuk Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak. Kata-katanya tidak mengandung apa-apa selain keputusasaan. Bahkan Yang Qi harus menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Daun ini jelas-jelas orang gila yang gila. Saya perlu memikirkan cara untuk membantu Mevok ini dengan Cruiser of Civilization mereka. Ini jelas sangat kuat, tetapi saat ini dayanya menjadi sangat rendah. Yah, aku bisa memberinya lebih banyak kekuatan. Dia telah melakukan bisnis dengan Mevok dan dianggap oleh mereka sebagai pelanggan penting. Secara keseluruhan, dia memiliki hubungan yang baik dengan mereka dan tahu bahwa mereka memperlakukan semua pelanggan dengan adil. Mereka juga menghargai reputasi mereka. Sebaliknya, Tuan Muda Daun jelas merupakan ancaman. Begitu dia mengetahui bahwa Yang Qi memiliki beberapa medali warisan Raja Pembunuh Abadi, dia tidak akan pernah membiarkannya lolos. Dia pasti akan menjadi musuh, dan ancaman yang jauh lebih besar daripada pemuda berbaju kuning yang pernah ada. Secara keseluruhan, membantu Mevok keluar dari situasi ini sama saja dengan membantu dirinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu Mevok tanpa mengungkapkan diri? Saya masuk ke pesawat ruang angkasa mereka tidak akan mudah, terutama mengingat mereka memiliki cahaya peradaban. Dan bahkan jika saya masuk, mereka mungkin akan menganggap saya musuh. Mungkin saya bisa menggunakan pengorbanan Sagelis saya untuk membuka jalur komunikasi. Dia merayap menuju medan perang dan, ketika dia cukup dekat, memanggil sebuah altar untuk diduduki. Kemudian dia menggambar pada segel Legiun Dewa dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, menyebabkan proyeksi aula surga muncul. Iman tanpa batas, kekuatan psikis tanpa akhir. Sebuah bola energi vital muncul di antara telapak tangannya, yang dengan cepat mengambil bentuk Cruiser of Civilization. Hanya seni energi kelas dewa seperti kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka yang dapat digunakan untuk membuat replika sempurna dari penjelajah peradaban dengan cara ini. Yang Qi dengan hati-hati mengirim kehendak ilahinya ke dalam, mendukungnya dengan kekuatan iman. Itu segera menjadi ekspresi kehendak yang melayang di antara keberadaan dan ketiadaan, dan dapat bermanifestasi sebagai suara samar. Sementara itu, di kedalaman bagian dari Cruiser of Civilization ini, Mevok yang tak terhitung jumlahnya bergegas, mengubah energi vital mereka menjadi kekuatan untuk pesawat ruang angkasa. Sayangnya, itu seperti melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar. Di jembatan pesawat ruang angkasa ada beberapa lusin singgasana yang tersusun di depan komputer fotonik besar, yang bekerja dengan kecepatan tinggi untuk meniadakan serangan yang masuk dan mengalihkan daya ke sistem yang relevan. Tahta ditempati oleh para patriark Mevok, semuanya berkeringat deras karena situasi yang mematikan. Mereka adalah God Mites, tidak ada dari mereka yang lebih lemah dari Proudwing, namun lebih rendah dari Tuan Muda Daun sehingga mereka semua hanya menunggu untuk mati. Kesengsaraan iblis. Ini adalah kesengsaraan iblis sejati, kata salah satu patriark, seorang Mevok tua dengan janggut putih panjang dan jubah putih yang serupa. Jenggotnya begitu panjang hingga mencapai geladak di bawah kakinya, meskipun geladak itu benar-benar bersih, bahkan bebas dari setitik debu pun. Apa yang kita lakukan jika keadaan terus seperti ini? Kita akan kehabisan tenaga. Kami tidak akan bertahan lama. Sebaiknya kita bawa mereka keluar bersama kita, kata salah satu patriark lainnya, yang botak dan punggungnya bungkuk. Mari kita gunakan kekuatan terakhir yang kita miliki untuk menembakkan meriam peradaban. Pukul mereka dengan semua yang kita miliki. Tidak, Anda tahu itu tidak akan berhasil, kata salah satu patriark.
Bagian dari Cruiser of Civilization ini tidak terfokus pada pertempuran, melainkan pada elemen operasional. Iya, kita dapat menggunakan meriam peradaban, tetapi pada kekuatannya yang terkuat hanya dapat mengalahkan dewa kecil, dan saat ini kita hanya memiliki akses ke sepertriliun dari kekuatan penuhnya. Anda pikir itu akan melakukan apa saja, tidak hanya itu tidak akan membunuh musuh kita, itu akan menguras kekuatan kita lebih cepat lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Duduk saja di sini dan menunggu untuk mati. Kekuasaan. Kami membutuhkan kekuatan. Itulah satu-satunya cara kita bisa bertahan. Tapi dari mana kita mendapatkan lebih banyak kekuatan? Kami telah terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart selama 1 juta tahun, dan sepanjang waktu kami telah mengumpulkan kekuatan yang tersebar. Tapi itu tidak cukup, dan sekarang kami terkunci dan tidak bisa bergerak. Suasana ketakutan sudah lama memenuhi seluruh pesawat ruang angkasa. Teman-teman Mevok, tiba-tiba, suara misterius yang samar melayang ke telinga para leluhur. Siapa di sana? Siapa kamu? Apakah kamu mendengar itu? Apa saya tidak mendengar apa-apa? Tunggu. Ya, aku hampir tidak bisa mendengarnya. Apakah seseorang datang untuk menyelamatkan kita? Itu seharusnya tidak mungkin. Bagaimana mungkin Cruiser of Civilization bisa berbicara? Mungkin otomat roh pesawat ruang angkasa telah terbangun karena bahaya yang kita hadapi. Itu tidak mungkin. Pesawat ruang angkasa ini bukanlah harta ajaib. Bagaimana itu bisa memiliki robot roh? Mungkin tidak memiliki robot roh, tapi kapal itu sendiri cerdas. Iya, tetapi level kekuatan yang kita miliki tidak cukup untuk membangunkannya. Kita perlu mencapai setidaknya 50% kekuatan sebelum itu bisa terjadi. Saat ini kita berada pada sepertriliun dari tingkat daya normal. Cukup dengan pembicaraan gila itu. Sesaat kemudian, para patriark semua terdiam dan memiringkan telinga mereka. Aku bukan ilusi, teman-teman Mevok. Saya di sini untuk membantu. Nama saya Yangki, dan saya adalah pelanggan terhormat dari orang-orang Anda. Tuan Muda Daun ini adalah monster dari surga Tusita, bertekad menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Dia memiliki konstitusi khusus, dan mengingat kekuatanmu rendah, tidak mungkin kamu bisa mengalahkannya. Bahkan aku tidak cocok untuknya. Namun, aku punya cara untuk menipunya. Bawa saja saya ke Cruiser of Civilization Anda, dan saya bisa memberi Anda kekuatan yang Anda butuhkan. Seorang penyelamat telah datang. Pelan-pelan. Bagaimana kamu tahu itu bukan tipuan? Tidak mungkin itu tipuan. Musuh kita adalah orang gila yang menghajar kita dengan kekuatan yang sangat besar. Mengapa dia harus menggunakan trik rendah? Selain itu, fakta bahwa orang ini telah mengirim pesan psikis kepada kita menunjukkan bahwa dia tidak boleh berada di pihak musuh kita. Siapapun dia kuat. Cahaya peradaban seharusnya bisa memblokir apapun, bahkan gangguan psikis. Ini luar biasa. Dalam situasi yang berbahaya seperti ini, kamu mungkin juga memberikan obat kepada kuda yang mati. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin berhasil. Sejumlah lampu peringatan merah bersinar di komputer fotonik jembatan, menunjukkan bahwa tingkat daya sangat rendah. Para patriark benar-benar tidak punya pilihan. Teman, meskipun kami tidak bisa sepenuhnya mempercayaimu, kami kehabisan pilihan. Tolong, selamatkan kami. Jika Anda melakukannya, Mevok akan menganggap Anda sebagai teman dan dermawan untuk semua kehidupan dan semua kehidupan. Bahkan, kami bahkan akan menjadi pelayanmu. Hanya saja, jangan mencoba menarik yang cepat pada kami. Jika Anda melakukannya, kami akan memastikan bahwa Anda mati bersama kami. Jangan khawatir, saya telah melakukan bisnis dengan Mevok sebelumnya, dan saya tidak akan mengecewakan Anda. Sebentar lagi, saya akan mengirimkan koordinat saya. Gunakan kekuatan apapun yang Anda bisa untuk membimbing saya kepada Anda, dan saya akan menggunakan seni energi saya untuk menutupi kehadiran saya. Pastikan saja aku bisa melewati cahaya peradaban. WHIZZZ. Dengan itu, Yangki mengirimi mereka koordinatnya. Para leluhur memasukkan mereka ke dalam komputer fotonik, di mana Yangki melihat sesuatu seperti lubang cacing terbuka di depannya. Dia melangkah masuk, dan sesaat kemudian berada di pesawat ruang angkasa. Menakjubkan, itu bukan lubang cacing. Itu adalah terowongan dewa, sebuah lorong yang cocok untuk legiun para dewa. 1. Di dalam, Mevok menghadapinya seolah-olah dia adalah seorang penyerbu. Namun, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan medali identitas yang telah diberikan oleh Mevok yang mengidentifikasi dia sebagai pelanggan yang berharga. Ketika para patriark melihatnya, mereka menghela nafas lega. Jadi, Anda benar-benar pelanggan penting. Tolong, lakukan apa yang harus kamu lakukan untuk menyelamatkan kami. Tiba-tiba,
Lampu menjadi redup dan seluruh pesawat ruang angkasa berguncang bolak-balik. Klakson berteriak dengan cara yang menusuk. Ini buruk. Butuh banyak kekuatan untuk membuka terowongan dewa itu. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya hanya memiliki kekuatan yang Anda butuhkan, kata Yang Qi. Menghembuskan napas, dia mengirimkan sungai batu kekuatan surga Tusita. Setelah memperoleh 2000 jimat Raja Surga Devourer, Yang Qi dapat mengambil alih kekuasaan dari surga Tusita, surga 8 suku, surga tanpa batas, dan neraka Mahanata yang melampaui apapun dari sebelumnya sebanyak 100 kali lipat. Dia telah memperbaikinya, menyerapnya, dan mengubahnya menjadi batu kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang biasanya dia simpan di God Legion Paradise miliknya. Awalnya, dia telah merencanakan untuk menggunakannya untuk terobosan di masa depan, atau untuk meningkatkan dunianya yang abadi. Tapi sekarang dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Mevok ini dan mempelajari beberapa rahasia Cruiser of Civilization, dan dengan perluasan peradaban mekanik. Tentu saja, pemahamannya tentang peradaban kuno itu sebenarnya menyaingi sebagian besar Grandmaster Mevok. Itu berkat informasi yang dia teliti di dunia abadi Brahman dan ingatan pemuda berbaju kuning. Lebih jauh lagi, selama berada di Institut Brahman, ia telah memperoleh banyak informasi dari kekuatan dunia masa depan, setelah menyerapnya dan mengubahnya menjadi arah-arah. Karena itu, dia benar-benar merasakan sesuatu yang akrab dengan Cruiser of Civilization, yang merupakan salah satu produk tercanggih yang pernah dibuat. Itu adalah batu kekuatan dari surga Tusita mata para patriark berbinar. Kemudian mereka membuat beberapa penyesuaian pada komputer fotonik, yang mengirimkan batu daya ke reaktor daya utama Cruiser of Civilization. Seketika, lampu merah pada layar komputer fotonik berubah menjadi kuning, lalu hijau, menunjukkan bahwa level daya telah mencapai batas maksimum saat ini. Di luar, cahaya peradaban berkobar dan dengan mudah memblokir serangan 72 bersaudara itu. Apa yang sedang terjadi, dari mana lonjakan listrik itu berasal? Pertahanan mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tuan Muda Daun dan rekan-rekannya tiba-tiba memiliki firasat buruk. Tidak ada yang luar biasa, kata Tuan Muda Leaf. Mereka mungkin hanya memiliki cadangan kekuatan rahasia. The Mevok selalu memiliki beberapa trik atau trik lain di lengan baju mereka. Jangan khawatir, terus saja menyerang. Mari kita lihat berapa lama mereka akan bertahan sebelum mereka kehabisan tenaga. Lagi pula, aku mengunci mereka di tempatnya dengan kekuatan pembunuh abadi. Tidak mungkin mereka bisa kabur. Goresan petir yang beraneka ragam 9 surga dewa pembunuh abadi petir. Tuan Muda Daun tiba-tiba melepaskan serangan yang terdiri dari garis-garis petir hitam, yang menghantam cahaya peradaban. Hujan petir menghantam cahaya peradaban, menyebabkan seluruh pesawat ruang angkasa bergetar hebat. Sepertinya Tuan Muda Daun sekarang menggunakan teknik yang lebih kuat. Luar biasa, pikir Yang Qi. Dia tampaknya tidak memiliki akhir dari teknik berbahaya. Bahkan dengan kekuatan ekstra yang saya berikan ke pesawat ruang angkasa, itu tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, cadangan tenagaku sendiri akan habis dan kita semua akan jatuh ke tangannya. Salah satu patriark Mevok melihat ke atas dan berkata, "Teman, terima kasih atas masuknya kekuasaan. Tapi sayangnya, Anda sudah mengobati gejalanya tapi bukan akar masalahnya. Pak, tidak mungkin Anda memiliki akses ke daya tak terbatas. Kami pada akhirnya masih akan jatuh ke tangan iblis-iblis ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, saya memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat kita bertahan lebih lama. Tapi Anda benar, bahkan aku akan mulai kehabisan tenaga." Dia berpikir sejenak. Bagian dari Cruiser of Civilization ini jelas luar biasa, tetapi kecuali level kekuatannya dimaksimalkan, itu tidak akan bisa membebaskan diri. Itu benar, kata salah satu tetua Mevok. Pesawat ruang angkasa ini cukup kuat untuk melakukan perjalanan ke kedalaman alam semesta, dan bahkan harus bisa masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Setidaknya, Cruiser of Civilization penuh akan bisa. Tapi ini hanya satu bagian. Pilihan lain yang kita miliki adalah menembakkan meriam peradaban pada iblis-iblis ini. Sayangnya, kami tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jantung Yang Qi berdebar sedikit. Di mana meriam peradaban ini? Kami akan membawamu ke sana. Fakta bahwa Yang Qi terus memberi mereka batu kekuatan telah membuatnya mendapatkan kepercayaan dari para patriark. Dan sekarang mereka tahu bahwa dia jelas merupakan kesempatan terbaik mereka untuk bertahan hidup. Mereka dengan cepat membawanya ke di pesawat ruang angkasa yang menyimpan komputer fotonik besar, yang pembacaan kekuatannya semuanya merah. Di balik komputer fotonik ada meriam putih yang sangat besar, begitu panjang dan besar sehingga tampak membentang tanpa ujung. Permukaan meriam adalah labirin simbol yang kompleks. Mereka tidak magis di alam,
melainkan sesuai dengan kebenaran kompleks dan hukum alam langit dan bumi. Bagian dalam meriam itu gelap gulita, seolah-olah bisa menembakkan kegelapan neraka itu sendiri. Bahkan hanya dengan melihatnya, yang kita tahu bahwa, jika ditembakkan, meriam ini bisa menghancurkan dunia abadi, peringkat kelima atau lebih rendah. Dikatakan bahwa jika terisi penuh, meriam peradaban bahkan bisa menghancurkan kerajaan Legiun Dewa. Tentu saja, kita menggunakan sepertriliun kekuatan Cruiser of Civilization penuh, jadi itu tidak mungkin. Meski begitu, meriam itu pasti bisa melepaskan kekuatan yang mengguncangkan surga dan menghancurkan bumi. Patriark berjanggut khusus ini tampak bersemangat untuk melihat kekuatan meriam yang dipamerkan. Saya tidak yakin kekuatan yang saya miliki dapat mengoperasikan benda ini, kata Yang Qi sambil menggelengkan kepalanya. Tampak keputusasaan muncul di wajah para leluhur. Namun, senjata ini ajaib. Ini pasti lebih unggul dari item dewa apapun. Bagaimana peradaban mekanik menciptakan hal-hal seperti ini yang bisa mengancam bahkan Legiun Dewa? Dia mengerutkan kening. Aku tidak yakin aku bisa melakukannya, tapi aku akan mencobanya. Bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengeluarkan arah Ra, yang berdenyut dengan cahaya menyilaukan dan kekuatan misterius dari dunia masa depan. Itu adalah salah satu arah Ra yang dia bentuk selama sesi kultivasinya di Institut Brahman, dan itu pasti melampaui batu kekuatan surga Tusita. Kekuatan masa depan tidak bisa diremehkan, dan begitu Yang Qi memanggilnya, dia merasakan energi dan darahnya melonjak. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kekuatan ini pada meriam peradaban, tapi dia bersedia untuk mencobanya. Salah satunya, dia tahu bahwa peradaban dunia masa depan memanfaatkan sains dan teknologi secara maksimal. Dan sepertinya ada jenis kekuatan di sana yang bisa digunakan untuk mengoperasikan produk dari peradaban mekanik kuno. Benar saja, segera setelah arah Ra memasuki transformator daya Cannon of Civilization, komputer fotonik senjata itu berbicara. Fusi kekuatan selesai. Tingkat kompatibilitas 100%. Kekuatan sempurna. Meriam peradaban sekarang beroperasi. Biarkan peradaban megah terbangun. Rahang Patriark Mevok semuanya jatuh, dan butuh waktu lama sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tingkat kompatibilitasnya 100%? Hanya makhluk maha kuasa dari peradaban mekanik kuno yang memanen batu kekuatan dari dunia dewa yang bisa melakukan itu. Tentu saja, batu kekuatan dapat diklasifikasikan dalam level dari rendah ke tinggi. Mempertimbangkan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan penjelajah peradaban, tungkunya akan memakan batu kekuatan biasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendengar tingkat kompatibilitas 100% benar-benar mengejutkan. Setelah menerima aliran kekuatan, meriam peradaban mulai naik, dan desain kompleks yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi permukaannya mulai berdenyut dengan cahaya dan kekuatan. Jelas, itu bersiap untuk menembak. Ambil arah, Ra lagi. Kata Yang Qi. Agak mengejutkan bahwa kekuatan dari dunia masa depan berguna ini. Dari situ, dapat dilihat betapa seriusnya pemimpin dunia masa depan memperlakukan dunia abadi Brahman. Dia melemparkan arah Ra lain, dan pembacaan daya komputer fotonik menjadi kuning. Cadangan daya penuh. Aktifkan meriam. Tingkat daya tembak akan segera mencapai 31 triliun. Apa kata Yang Qi? Aku bisa mendapatkannya hingga 3 per triliun. Terkejut, dia melemparkan beberapa arah Ra lagi, dan komputer fotonik melanjutkan untuk menggambarkan peningkatan tingkat daya tembak. Cukup, kata salah satu patriark. Kita sudah berada di level 1 per 1 triliun. Itu cukup untuk menembakkan meriam dan memaksa Tuan Muda Daun mundur. Kunci ke target. Pindai dia dan periksa kemungkinan mendaratkan pukulan. Suara berdengung bisa terdengar saat fluktuasi psikis diluncurkan. Sesaat kemudian, Tuan Muda Daun muncul di layar komputer fotonik. Hampir segala sesuatu tentang dia jelas untuk dilihat, bahkan bagaimana energi didistribusikan di tubuhnya. Sayangnya, area di sekitar kepala dan dantiannya kabur dan itu yang paling penting dari semuanya. Kekuatan tidak mencukupi, daya tidak mencukupi, target tidak dapat dinilai secara memadai. Pemindaian gagal. Tidak masalah, kata salah satu patriark. Memindai dia hanya membuang-buang waktu. Buka saja api. Orang ini terlalu misterius. Dia pasti memiliki harta berharga yang melindungi lautan energi dan pikirannya. Itulah satu-satunya alasan Cruiser of Civilization gagal memindainya dengan benar. Api. Salah satu patriark melolong. Gemuruh. Meriam peradaban muncul dari permukaan pesawat ruang angkasa, mengunci Tuan Muda Daun dan 71 saudaranya. Kemudian aliran cahaya putih terang keluar dari sana, berteriak langsung ke arah mereka. Retakan, jepret, menabrak, belenggu yang diciptakan oleh kekuatan raja semuanya hancur.
Ledakan meriam bahkan menyebabkan Yang Qi menggigil. Dia tahu bahwa jika dia terkena senjata itu, dia mungkin tidak mati, tetapi dia pasti akan menderita cedera parah pada energi vitalnya, cedera yang mungkin tidak akan pernah dia pulihkan. Ini buruk, Tuan Muda Daun. Ikatan Raja hancur, dan mereka melepaskan serangan terbesar mereka. Beberapa teman muda Tuan Muda Daun berteriak dengan marah. Mereka bisa merasakan bahwa meriam ini melepaskan kekuatan yang luar biasa, namun mereka terlalu angkuh dan sombong untuk melarikan diri. Tentu saja, bahkan jika mereka telah mencoba untuk melarikan diri itu tidak akan dilakukan mereka baik saja. Komputer fotonik yang mengendalikan Canon of Civilization telah mengunci mereka. Satu-satunya cara yang mungkin untuk melarikan diri adalah bagi Tuan Muda Daun untuk memanggil medali warisan Raja Immortal Slayer dan meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart. Tuan Muda Daun mendengus dingin. Mereka mengatakan meriam peradaban bisa menghancurkan kerajaan Legiun Dewa. Tapi tidak mungkin itu sepenuhnya bertenaga. Apa yang mungkin terjadi pada kita mereka mempertaruhkan segalanya dengan satu kesempatan ini. Setelah selesai, cadangan daya mereka akan benar-benar kosong. Jadi bagaimana jika mereka bisa melancarkan serangan untuk menghancurkan kerajaan Legiun Dewa? Aku ditakdirkan untuk melampaui Legiun para dewa. Bagi saya, meriam peradaban hanyalah alat. Bahkan, saya menginginkannya untuk saya sendiri. Surga, bumi dan kosmos inti utama Tusita buku abstrusitas. Suara mendengung yang intens memenuhi area itu saat sebuah buku besar terbentuk di depan Tuan Muda Daun. Halaman-halamannya dipenuhi dengan teks yang menggambarkan aspek langit dan bumi yang paling dalam dan muskil. Itu adalah Tome of Abstrusity. Menurut legenda tertentu, itu adalah buku yang ditulis oleh para dewa, yang berisi rahasia yang tidak dapat diketahui dan abadi yang tetap menjadi misteri bahkan bagi Legiun Dewa. Itu bukan harta magis, melainkan seni energi kelas dewa. Mustahil untuk mengatakan bagaimana Tuan Muda Daun mendapatkannya, tetapi dia adalah orang yang beruntung, jadi tidak mengherankan jika dia bisa memanggil sesuatu yang akan menjadi misteri bahkan bagi Legiun Dewa. Sinar cahaya yang keluar dari Canon of Civilization menghantam Tome of Abstrusity, tapi, meskipun merusak permukaannya, tetap tidak bisa menembusnya. Kemudian buku itu terbuka, dan saat halamannya kabur, dipenuhi dengan baris teks yang menjelaskan pertanyaan yang tidak bisa dipahami, cahaya dari Canon of Civilization diserap. Luar biasa, sialan, Yang Qi benar-benar gemetar karena takjub dan marah. Bagaimana dia bisa menduga bahwa Tuan Muda Daun akan memiliki seni energi seperti ini? Dia bahkan mampu bertahan menghadapi serangan Canon of Civilization. Baik, aku akan memberikan lebih banyak kekuatan. Mari kita lihat berapa lama Tome of Abstrusity ini bisa bertahan. Sambil menggertakkan giginya, Yang Qi mengirim lebih dari 100 kekuatan Ra ke dalam reaktor meriam. Ada tanggapan langsung dari komputer fotonik. Memindai, target telah menyebarkan Tome of Abstrusity. Cacat masukan keluaran pertahanan hancurkan kebenaran. Yang Qi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan atau coba dilakukan oleh komputer fotonik itu. Namun, dia bisa mendengar meriam peradaban berdentang, seolah-olah marah, karena mengirimkan kolom cahaya yang lebih menyilaukan, diisi dengan kekuatan penghancur yang sangat besar yang menghantam Tome of Abstrusity. Tiba-tiba, suara robekan yang keras dapat terdengar, dan juga sesuatu seperti desisan api yang intens, saat Tome of Abstrusity tercabik-cabik dan cahaya Canon of Civilization menghantam Yang Master Leaf. Para patriark sangat senang. Itu berhasil. Dia pasti akan berakhir terluka. Bahkan mungkin mati. Bagus. Kami akhirnya melenyapkan monster itu. Mari kita lihat dia mencoba bersikap arogan sekarang. Kekuatan macam apa itu benar-benar memiliki tingkat kompatibilitas 100%. Begitu kuat dan misterius. Sekarang kita bisa melarikan diri. Jangan merayakannya dulu, kata Yang Qi dingin. Kata-katanya seperti percikan air dingin. Dengar, bahkan meriam peradaban tidak bisa melakukan apapun padanya. Benar saja, para leluhur melihat ke atas dan melihat bahwa meskipun meriam peradaban telah menembus Tome of Abstrusity dan menyerang Tuan Muda Daun, pemuda itu dikelilingi oleh aliran simbol magis yang membentuk pakaian abadi. Itu adalah seni energi lain yang melindunginya dari meriam peradaban. Tidak ada hal lain yang terjadi selain dia mundur beberapa langkah. Tidak buruk, kata Tuan Muda Daun. Tidak buruk sama sekali. Senyumnya yang dingin sudah cukup untuk membuat siapapun menggigil ketakutan saat mendengarnya. Dan matanya seperti mimpi buruk. Mereka tampak kurang seperti mata manusia dan lebih seperti mata iblis. Faktanya, dewa iblis yang paling menakutkan dari neraka tidak bisa menandingi energinya yang mengerikan, atau aura jahatnya. Apakah dia bahkan manusia, pikir Yang Qi. Apakah seperti ini semua orang yang beruntung? Saya kira itu tidak masalah. Kita harus memukulnya lagi, lalu mundur.
Saya punya perasaan bahwa, selama Cruiser of Civilization memiliki kekuatan yang cukup, kita bisa keluar dari sini. Mengangkat suaranya, dia berkata, monster ini terlalu kuat. Kami jelas tidak cocok untuknya. Aku akan menyalakan kapal lagi dan kemudian kita bisa melarikan diri. Sepakat. Baik, para patriark menjawab. Awalnya, mereka berharap untuk melawan balik Tuan Muda Daun ini, tapi sekarang jelas bahwa dia adalah dewa iblis yang tidak bisa mereka lawan. Mereka dengan cepat membahas rinciannya. Pesawat luar angkasa ini memiliki reaktor propulsi yang dapat digunakan untuk menembus ruang waktu. Ini disebut reaktor Permiverse, dan membutuhkan daya yang sangat besar. Faktanya, sejak kami memperoleh pesawat ruang angkasa ini hingga sekarang, kami bahkan tidak pernah menggunakannya. Lagi pula, itu tidak bisa digunakan untuk meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, jadi itu akan membuang-buang tenaga. Jika kita bisa lolos sekarang, tidak mungkin Tuan Muda Daun ini akan bisa mengejar pada awalnya. Tapi Myriad Worlds Monarch Chart sangat besar, dan karena dia memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer, dia mengendalikan tempat ini. Akhirnya, kita akan kehabisan tenaga dan dia akan mengejar. Itu benar, tapi pada akhirnya, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Bagan Raja Myriad Worlds sangat besar. Tidak mungkin dia bisa menyusul dalam waktu dekat. Selain itu, selama kita memiliki daya yang cukup, kita dapat menggunakan Permiverse Reactor untuk memasuki hyperdimension yang berbeda. Kita bahkan bisa mencoba melakukan perjalanan melalui Flatverse. Saya menolak untuk percaya bahwa Tuan Muda Daun ini akan dapat mengikuti kita ke sana. Saat mereka mendiskusikan masalah ini, salah satu dari mereka memainkan komputer fotonik. Setelah itu sebuah pintu terbuka di sebelah meriam peradaban yang menuju ke area lain di Geladak. Area ini menampilkan reaktor daya yang sangat besar, yang di dalamnya tampak seperti alam semesta kecilnya sendiri. Di dalam alam semesta itu ada pasang sayap putih yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyerupai sayap malaikat Yangki. Perbedaan utama adalah bahwa versi Yangki terbuat dari kekuatan murni, sedangkan ini jelas merupakan beberapa bentuk teknologi. Tampaknya peradaban mekanik mendapat inspirasi dari sayap malaikat untuk menciptakan mesin yang luar biasa ini. Menarik, sayap ini sebenarnya tampak lebih lengkap daripada sayap malaikat saya. Mungkin mempelajarinya akan membantu saya membuat beberapa perbaikan. Lagi pula, tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk membuka semua rahasia sayap malaikat. Tampaknya bagi saya bahwa apapun yang maha kuasa yang diciptakan, benda ini pasti telah melihat sekilas Mahadewa yang berdaulat menciptakan sayap malaikat. Yangki melihat semua dari berbagai sayap dan sudah merasakan pencerahannya tumbuh. Cepat dan hasilkan batu kekuatanmu, teman, kata salah satu patriark. Baik, Yangki menjawab, matanya berkilauan. Dia menghasilkan lebih banyak Ra dan melemparkannya ke dalam reaktor Permiverse, di mana sayap yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya mulai mengepak. Yangki merasakan sayap malaikatnya bergerak seolah-olah sebagai reaksi. Terlibat, kata komputer fotonik. Sebagai tanggapan, seluruh pesawat ruang angkasa tiba-tiba menyusut ribuan kali, membawa Yangki dan semua orang di dalamnya ke alam semesta lain, tempat datar yang tampaknya tidak memiliki naik atau turun. Setiap makhluk hidup yang memasukinya menjadi datar. Yangki merasa seolah-olah dia telah memasuki waktu lain, seolah-olah segala sesuatu dari alam semesta sebelumnya tidak penting. Ini luar biasa, dan di sini saya pikir itu menakjubkan bahwa ada alam yang berbeda dari keberadaan dan dunia abadi. Ternyata, pemahaman saya tentang alam semesta sebenarnya sangat dangkal. Jadi ini Flatverse. Sementara itu, di luar, cahaya yang dipancarkan oleh meriam peradaban memudar dan Tuan Muda Daun menyaksikan pesawat ruang angkasa itu menyusut dan menghilang. Itu menembus kehampaan katanya sambil mencibir. Melakukan itu di sini di Myriad Worlds Monarch Chart tidak akan melakukan apa-apa selain menguras kekuatan mereka. Kembali ke sini, membuat gerakan menggenggam, dia berkata, telapak paragon inkarnasi vital Empyrean surgawi. Sebuah tangan besar muncul, merobek kehampaan seolah-olah menyeret ikan keluar dari air. Suara retak dan berderak terdengar, dan ledakan energi diluncurkan. Dia hampir tampak seperti dewa yang menjangkau dan mengobrak-abrik di antara dunia abadi seolah-olah itu adalah butiran pasir. Sayangnya, bahkan setelah waktu yang lama, dia tidak dapat menemukan jejak Cruiser of Civilization. 1. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka berhasil melarikan diri dari saya? Kemarahannya dengan cepat meningkat sampai menjadi api yang mengamuk. Brengsek, tidak ada yang lolos dari saya. Dihancurkan, dewa api yang mengamuk. Segala sesuatu di sekitarnya hancur, sampai dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Itu adalah seberkas cahaya yang benar-benar datar, yang dia ulurkan untuk diraih.
Ubah datar, sebuah fungsi yang dapat digunakan oleh Cruiser of Civilization dengan kekuatan yang cukup. Jadi, mereka memasuki Flat Verse. Itu dekat dengan kekuatan Legiun para dewa. Dia tertawa. Sayangnya, meskipun mereka dapat memasuki Flat Verse, mereka tidak dapat menggunakannya untuk meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart. Kalian tidak bisa melarikan diri. Teriak Tuan Muda Daun. Sepertinya dia semakin kuat setiap saat, membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk menilai tingkat sebenarnya dari basis kultivasinya. Bahkan Yang Qi tidak dapat melakukannya setelah mengamatinya panjang lebar. Dia adalah seorang Godmid, tapi divisi khusus apa mungkin dia baru saja menjadi Godmid, atau mungkin dia berada di puncak level. Jika yang terakhir itu benar, itu bukan masalah besar, tetapi jika itu yang pertama, itu akan menakutkan. Orang-orang yang sangat kuat di level rendah selalu menakutkan. Yang Qi tidak terkecuali. Dia adalah seorang kaisar abadi, tetapi sudah bisa menghancurkan dewa penghancur divisi keempat dalam pertempuran. Begitu dia menjadi Godmid yang sebenarnya, dia kemungkinan besar akan bisa mengalahkan Tuan Muda Daun, tapi sayangnya dia tidak membuat kemajuan secepat itu. Semakin jauh dia melanjutkan kultivasinya, semakin sulit untuk maju. Dia awalnya berasumsi bahwa setelah mengasimilasi lengan Kaisar Giok, mencapai tingkat Godmid akan mudah. Sayangnya, setiap kemajuan yang dia buat ribuan kali lebih sulit daripada sebelumnya. Untungnya, dia memiliki anak bijak untuk terus-menerus mengisinya dengan kekuatan. Setelah mereka ada di Flat Verse, tapi itu hanya akan bertahan sampai mereka kehabisan tenaga. Begitu mereka muncul, kita akan menghancurkan mereka. Bahkan saat dia berbicara, Tuan Muda Daun terbang ke depan mencoba menemukan lebih banyak petunjuk tentang lokasi spesifik mereka. Jelas, ketika sepotong Cruiser of Civilization muncul ke tempat terbuka, itu akan mengirimkan fluktuasi yang kuat, yang kemudian bisa dia gunakan untuk meraihnya. Sementara itu, saat fragmen penjelajah peradaban terbang melalui Flat Verse menuju bagian yang tidak diketahui, Yang Qi dan para leluhur dipaksa untuk berkomunikasi melalui kehendak ilahi datar. Apa sekarang kata salah satu patriark? Bepergian seperti ini bukanlah solusi permanen. Begitu kita meninggalkan Flat Verse, kita akan kembali ke Myriad Worlds Monarch Chart dan dia akan menemukan kita. Kamu benar, kata Yang Qi. Saya hanya bisa memberikan begitu banyak kekuatan. Tapi aku bilang aku akan membantumu, jadi aku akan membantumu sampai akhir. Sekarang, Yang Qi secara bertahap mulai memahami berbagai fungsi dari fragmen penjelajah peradaban ini. Mengingat dia memiliki kekuatan masa depan, ada beberapa aspek dari pesawat ruang angkasa yang dia pahami secara bawaan. Selain itu, Mevok tidak dapat memperoleh persetujuan dari komputer fotonik seperti yang dia bisa. Para patriark saling bertukar pandang canggung. Mengapa kamu membantu kami? Kamu tidak mungkin bisa meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, kan jika kita bisa keluar ke alam semesta luar, maka Tuan Muda Daun tidak akan bisa menahan kita dan kita pasti bisa melarikan diri. Di dunia abadi dan pesawat universal, kita bisa mendapatkan bantuan dari basis Mevok lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Betul sekali. Bahkan iblis-iblis itu tidak bisa menghadapi murka Mevok secara keseluruhan. Begitu kita keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, kita tidak perlu takut. Sudah sejuta tahun sejak kami memasuki Myriad Worlds Monarch Chart. Butuh banyak kerja keras untuk mendapatkan satu fragmen dari Cruiser of Civilization ini, dan sejak kami mendapatkannya, kami telah terjebak. Jika kita bisa keluar, maka lebih banyak orang kita akan dapat meneliti fragmen ini dan sains dan teknologi kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Baik, kata Yang Qi, karena kamu mengatakannya seperti itu, aku akan membantumu lebih dari sebelumnya. Medali warisan Raja Immortal Slayer aktifkan. Kekuatan pembunuh abadi mengalir keluar dari Yang Qi, mengisi Cruiser of Civilization. Gemuruh, pesawat ruang angkasa mulai bersinar dengan cahaya dewa yang menyilaukan, kemudian, tanpa gembar-gembor lebih lanjut, ia keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tidak baik. Pada saat itu, Tuan Muda Daun tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk. Dia segera melemparkan visinya lebih dalam ke Myriad Worlds Monarch Chart. Di sana, di sudut yang jauh, dia melihat sisa-sisa kekuatan pembunuh abadi yang beriak dan sebuah lorong tertutup. RIIP. Dia mengulurkan tangan dan meraih untaian energi vital yang tersisa, yang dia nyalakan, menyebabkan pemandangan dari beberapa saat yang lalu muncul di depannya. Dia melihat cahaya yang menyilaukan, dan pecahan Cruiser of Civilization. Kemudian, kekuatan pembunuh abadi berkobar dan pesawat ruang angkasa menerobos ke dunia luar. Mereka memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer. Setidaknya 3. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong marah.
Aku tidak percaya mereka memiliki objek keinginan terdalamku. Neraka. Jika aku tahu, aku akan menggunakan seni mendalam Paragon Dewa Hitam yang direvitalisasi 9 kehancuran. Itu akan membakar setengah dari kekuatan hidupku, tapi aku bisa saja menembus cahaya peradaban itu. Menjangkau, dia merobek sebuah lorong dan meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, diikuti oleh 71 saudara-saudaranya. Sayangnya, tidak ada apa-apa di sekitar mereka, dan tidak ada petunjuk tentang di mana Cruiser of Civilization berada. Dia bahkan tidak bisa merasakan medali warisan Raja Immortal Slayer. Siapa itu siapa yang memiliki medali warisan itu? Dan mengapa saya tidak bisa merasakannya berbicara secara logis? Sekarang setelah saya memiliki akses ke Myriad Worlds Monarch Chart, saya harus dapat membentuk resonansi dengan sisa medali warisan Raja Immortal Slayer. Tuan Muda Daun sekali lagi melepaskan raungan kemarahan. Tapi setelah itu, keheningan turun dan dia melihat sekeliling dengan dingin. Apakah dia sedang marah? Atau diam dan tenang? Dia menakutkan. Itu seperti kutub yang berlawanan dari api dan es. Aku akan mendapatkan bagian dari Cruiser of Civilization itu, dan juga medali warisan itu. Setelah mereka, kami akan melacak mereka ke tepi kenyataan jika kami harus. Tuan Muda Daun, tidak ada jejak mereka. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Membunuh. Tuan Muda Daun menjawab. Bunuh dengan impunitas. The Mevok menantang saya, dan karena itu, mereka akan mati. Kami pergi ke markas Mevok terdekat dan membantai semua orang di sana. Begitu darah mulai turun, tambang kami akan menyerahkan diri ke tangan kami. Ayo pergi. Dia melemparkan tangannya lebar-lebar dan energi mengerikan menyebar, disertai dengan aura darah yang membuatnya tampak seperti langit dan bumi melolong kesakitan dan kesedihan. Sementara itu, Yang Qi dan para patriark melaju kencang melalui prahara spasial di Cruiser of Civilization. Melihat keluar, mereka melihat dunia abadi membentang selama bertahun-tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah, tergantung di dalam badai seperti sungai bintang yang berkilauan. Hati mereka terasa ringan karena lega, karena mereka semua sadar bahwa mereka baru saja lolos dengan hidup mereka. Tuan Muda Daun dan 71 saudaranya terlalu menakutkan, seperti Dewa Iblis yang turun dari atas. Salah satu patriark berambut putih memandang Yang Qi dan berkata, "Teman, siapa yang bisa menebak bahwa Anda benar-benar memiliki beberapa medali warisan Raja Immortal Slayer? Tidak heran Anda bisa masuk dan keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Bagus sekali. Benar-benar luar biasa. Mengingat Anda telah menyelamatkan kami berutang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Ayo, kami akan mengirimkan transmisi ke markas Mevok terdekat. Setelah kami di sana, Pak, kami akan menjadikan Anda anggota kehormatan Mevok. Mulai sekarang, Anda bisa mendapatkan diskon 70% untuk setiap harta yang Anda beli dari kami. Dan akan ada hadiah lainnya juga." "Kedengarannya bagus," jawab Yang Qi. "Aku tertarik untuk melihat seperti apa markas Mevok di sekitar dunia abadi tingkat tinggi ini." Menyelamatkan Mevok ini telah membuat Yang Qi memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Mevok secara keseluruhan, dan itu akan baik untuk dunia abadinya karena naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Dunia abadi yang mengelilingi mereka sangat besar, lebih besar dari surga pedang Sage sejauh ini. Bahkan yang terlemah berada di peringkat ke-15. Ketika datang ke dunia abadi, setiap 3 peringkat dianggap tingkat kecil, dan setiap 5 peringkat dianggap tingkat yang lebih besar. Dan hanya dunia peringkat ke-15 yang bisa melahirkan dewa hancur. Mengingat dunia abadi di sini lebih tinggi, tidak mengherankan bahwa prahara spasial juga lebih berbahaya. Bahkan Gadmites tidak akan bepergian dengan santai di sini, jangan sampai mereka tercabik-cabik. Badai yang mengelilingi surga Kaisar Titan tidak bisa dibandingkan. Para ahli Mevok yang maha kuasa segera mulai mengirimkan elektrokes, dan tak lama kemudian, mereka mendapat tanggapan, sangat menyenangkan mereka. Di sana, ke tenggara, ini adalah dunia abadi peringkat 20 yang didirikan oleh kami Mevok, surga Mehwef. Begitu kita sampai di sana, kita akan aman. Dunia abadi peringkat ke-20 luar biasa. Dunia abadi peringkat ke-20 dapat menghasilkan ahli yang lebih kuat, seperti Dewa Nirvanik Divisi 5. Seberapa kuat basis Mevok ini? Penjelajah peradaban terbang bersama untuk sementara waktu sebelum akhirnya mencapai dunia abadi raksasa yang tidak bulat, melainkan agak elips, dengan ujung runcing. Bahkan, itu menyerupai kapal. Dan bukannya memiliki permukaan yang terbentuk dari energi abadi biasa, itu tampak seperti ditutupi dengan pelat logam. Semuanya berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa. Hampir segera setelah fragmen Cruiser of Civilization muncul, sejumlah kapal besar terbang untuk menemuinya. Meskipun fragmen itu biasanya sangat besar,
itu saat ini menyusut menjadi ukuran kapal perang biasa. Sebuah kapal induk mendekat dan sebuah suara ditransmisikan darinya. Selamat datang kembali, Mevok. Silakan buka palka dan biarkan kami masuk untuk tanya jawab. Orang-orang kami benar-benar telah berkembang dalam jutaan tahun terakhir. Kata salah satu patriark, lihatlah dunia abadi ini. Itu luar biasa. Kami Mevok semakin kuat. Dengan itu, para leluhur dengan bersemangat membuka kapal. Seberkas cahaya melesat keluar dari kapal utama dan memasuki pecahan Cruiser of Civilization. Sesaat kemudian, Yang Qi melihat sosok yang maha kuasa muncul, cocok dalam mesya dan berdenyut dengan aura destruktif yang membuatnya tampak seperti siap untuk bertarung dalam pertempuran mematikan kapan saja. Yang Qi mengerutkan kening. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?